Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di Ulas Buku. Dalam episode hari ini, aku akan membahas sebuah novel yang cocok banget buat kalian yang usianya sekitar 23 tahun dan baru banget fresh graduate dari universitas atau kampus kalian, terus masuk ke sebuah perusahaan atau company dan bekerja di sana. Lalu kalian mengalami yang namanya office romance, alias kalian ketemu dengan karyawan lain dan hubungannya tidak sebatas hanya teman atau rekan seprofesi, tapi kalian memiliki hubungan yang lebih serius dan lebih personal. Nah, di novel yang mau aku bahas hari ini, premisnya seperti itu. Seperti apa novelnya akan aku tunjukkan pada kalian. Ini dia, Asmara Loka karyanya Ara Takim. Sebelum kita ngebahas tentang ceritanya, aku akan membahas tentang karakternya dulu. Nah, karakter utama di sini adalah Isabella. Isabella ini adalah seorang perempuan yang masuk ke sebuah perusahaan IT dan memiliki jabatan sebagai junior level di sana. Jadi, dia ini masih baru dan masih beradaptasi dengan kantornya. Karakternya ini cenderung bawel. Jadi, sering banget kita nemuin dia di sini ngedumel terhadap apa yang dia temui atau yang dia hadapi. Misalnya dia ketemu masalah dengan bosnya, terus dia malah ngedumel di kepala dia dan di sini diceritain kayak apa. Dia juga orangnya sering salty ke bosnya. Jadi ini berkaitan dengan ngedumelnya itu tadi, dia tuh sering banget salty. Maksudnya adalah setiap ada sesuatu yang dia hadapi, dia transformasikan di kepalanya dalam bentuk-bentuk yang sarkas, yang sinis gitu. Jadi hal-hal itu yang justrunya lucu kelihatannya. Kalau aku pribadi sering banget nemuin stereotip di mana orang-orang IT itu didominasi oleh laki-laki, jadi yang perempuan itu sedikit. Nah, Isabella ini masuk jadi perempuan yang minoritas. Bagaimana orang-orang IT yang terperangkap dalam stigma mereka itu sibuk dalam pekerjaan mereka, sibuk dalam bidang mereka. Isabella ini kehidupan sosialnya juga nggak jauh beda. Dia diceritain di sini dia nggak punya pacar sebelumnya kecuali mantannya. Jadi mantannya itu cuma satu dan dia memiliki hubungan sosial yang nggak gimana-gimana. Jadi cenderung kaku dan cenderung bingung ketika ada yang ngedeketin dia. Setelah Isabella ada yang namanya Ethan. Ethan ini adalah bos yang sering banget disebut-sebut sebagai orang yang sering didumelin oleh Isabella. Jadi sebagaimana bos-bos yang suka diceritain dalam novel-novel romance yang office romance itu, di sini juga Ethan adalah bos yang kelihatannya dingin, tapi termasuk orang yang menjadi hari-harinya Isabella. Tanpa banyak orang yang tahu, termasuk orang-orang yang bekerja bersama mereka, ternyata mereka memiliki hubungan di luar itu. Hubungan maksudnya di luar profesional adalah sebagai mantan beberapa tahun silam. Yaitu diceritain di sini kalau nggak salah 15 tahun. Mereka udah pacaran selama 3 tahun dan setelah itu putus kontak sepihak oleh si Ethan. Ternyata mereka terhubung lagi sebagai bos dan bawahan di perusahaan yang sedang mereka tempati. Jadi mereka memiliki hubungan yang awkward. Lalu gimana akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan baik diceritakan juga di sini. Setelah Ethan ada yang namanya Dennis. Dennis ini anak kecil yang gak bakal aku jabarin panjang-panjang karena ini twistnya dalam buku ini. Dia anak kecil yang tinggal bersama Ethan. Apa sih hubungan di antara Dennis dan Ethan? Gak bakal aku panjang-panjang ceritainnya, nanti kalian baca sendiri aja di bukunya. Setelah mereka sebagai karakter-karakter utama, ada juga karakter sampingan, yaitu misalnya si Dita. Dita ini teman curhatnya si Isabella di kantor. Ada juga Noah. Noah juga teman curhatnya Isabella versi cowoknya, dan dia yang paling peka buat tahu kenapa si Isabella ini bisa ada yang aneh meskipun dia nggak ngerasa atau dia nggak ngomong sesuatu. Jadi Noah ini peka. Setelah Noah juga ada Kevin. Kevin ini adalah cowok dari perusahaan lain yang menjadi kliennya Isabella dan kliennya Ethan juga, dan ternyata berharap ada hubungan lebih kepada Isabella. Jadi si Kevin ini berusaha ngedeketin Isabella. Setelah Kevin ada yang namanya Adriel. Adriel itu adalah orang yang menjadi tokoh antagonis mungkin ya dibilang di sini. Jadi Adriel ini berusaha untuk catch up si Ethan dan ditengahi oleh Isabella.
Nah, seperti yang udah aku ceritakan di awal, ini adalah novel yang menceritakan office romance. Jadi, kalau buat kalian yang udah familiar dengan genre metropop yang diklasifikasi oleh GPU, di situ juga menceritakan tentang hubungan di antara orang dewasa yang kira-kira usianya 23 atau 25 tahun ke atas. Di sini juga antara karakter Isabella dan Ethan diceritakan juga dalam sebuah office yang mana mereka ini hubungannya bukan kayak teen lead, tapi lebih kepada hubungan romance yang konfliknya bukan semata-mata yang romance unyu-unyu lagi, tapi levelnya udah di atas sana. Ngomongin Ethan dan Isabella, jadi ceritanya di awal adalah Isabella ini adik kelasnya Ethan. Mereka itu dulu tetanggaan, jadi orang tua mereka udah saling mengenal satu sama lain. Karena si Isabella ini merasa kalau Ethan ini adalah cowok yang diidam-idamkan di masa-masa cinta monyetnya, dengan segala kriteria yang menurut dia perfect, dan si Isabella ini pengen banget jadi pacarnya Ethan. Akhirnya terwujud dan mereka di masa-masa remaja itu sudah pacaran selama 3 tahun. Seperti yang udah aku jelaskan di awal, akhirnya mereka putus sepihak oleh si Ethan. Jadi Isabella ini putus sama Ethan tanpa kejelasan dan tanpa dikasih tahu apa sih alasan yang terjadi di baliknya. Si Ethan ini pindah kota, jadi diceritakan ini dia di Balikpapan, ketemu lagi bertahun-tahun kemudian sebagai bosnya. Dulu Ethan ini yang menjadi inspirasinya Isabella karena dia masuk ke universitas negeri yang Isabella tuh ngerasa kayak ini keren banget deh, aku pengen banget ikut educational path-nya si Ethan. Akhirnya dia berhasil masuk ke sebuah jurusan yang sama dan akhirnya mereka bisa satu kantor bareng. Dan surprising itu menurut si Isabella ini justru nyebelin banget. Kenapa nyebelin? Karena si Ethan ini digambarin menjadi sosok yang dingin sebagaimana bos-bos yang diceritain dalam karakter novel-novel di metropop. Kadang-kadang nyebelin, tapi satu sisi ngerasa kok dia yang sering bikin gue kepikiran ya. Nggak sampai di situ teman-teman, ternyata antara Isabella dan Ethan hubungannya juga akrab karena mereka tetanggaan dalam satu apartemen. Ini unik banget gak sih? Bayangin aja jadi Isabella, dia udah ngerasa jenuh dengan sikap bosnya, yaitu sikapnya si Ethan di kantor yang sering banget dia saltiin. Ternyata mereka satu apartemen. Kalau nggak salah si Isabella di lantai yang di bawah dan Ethan yang di atasnya. Dari situlah ketahuan bahwa Isabella ini tinggal sendiri karena pisah tinggal dengan ayahnya, dan si Ethan tinggal bersama anak kecil yaitu Dennis. Hubungan mereka jadi berkembang gak cuma di ranah profesional aja, tapi Isabella terpaksa tahu hubungan personalnya. Ditambah baik Isabella dan Ethan memiliki memori-memori yang tertinggal di masa lalu. Apakah mereka bakalan terjebak di masalah yang sama seperti dulu, atau gimana mereka bisa menguraikan? Apakah romance di antara mereka berhasil, atau mereka akan terjebak lagi di masalah yang sama seperti yang dulu? Jadi beberapa hari yang lalu aku udah ngobrol bersama Joe atau Araf Hakim sebagai penulisnya Asmara Loka ini. Di situ aku ngebahas banyak, tapi nggak bakal aku spoil, jadi kalian lebih baik nonton aja di Instagramnya Expert Class Project. Di situ kita ngebahas banyak tentang proses kreatif di balik layar ya Asmara Loka ini. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah reaksi aku ketika membacanya. Jadi sebelum membahas tentang reaksinya, aku memiliki banyak pertanyaan mungkin ya tentang buku ini. Pertanyaan pertama yang mungkin ada di benak aku adalah ketika mengetahui hubungan Ethan dan Dennis tinggal di satu atap. Itu sebuah hal yang langka mungkin ya, karena di sini Ethan adalah pria pekerja dan dia mania kerja, tapi dia punya anak kecil yang harus dia urus di apartemennya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ngurus anak kecil itu bukan perkara mudah. Jadi aku bertanya-tanya, ini Ethan bisa banget gitu. Dan ini si Dennis ini karakternya cute, jadi emang gak dieksplorasi lebih banyak tentang karakter si Dennis. Cuman aku ngerasa antara Ethan dan Dennis ini adalah hubungan yang langka untuk tinggal satu atap dan dalam kurun waktu yang lama. Biasanya sih kalau kayak gitu kan
mereka itu ada neninya atau pengasuh yang bisa membantu si Dennis ketika Ethan bekerja. Apalagi Ethan ini orangnya maniak banget kerjanya. Jadi kalau misalnya Ethan yang ngurus semuanya itu cukup langka, dan tapi bukan berarti emang gak ada sama sekali. Aku ngerasa itu langka aja. Pertanyaan kedua yang sempat aku bikin gregetan adalah waktu Isa datang pertama kali ke apartemennya Dennis dan Ethan. Itu sebegitu dia nggak penasarannya, sedangkan aku udah penasaran, ini ibunya mana gitu. Ibunya mana, dan ibunya si Dennis tuh siapa? Kok si Isa segitu nggak mau nanyanya? Kalau aku mungkin aku udah kepo banget, tapi si Isa ini ternyata segitu nggak mau ngelangkahin batasnya, nggak mau keluar dari teritorinya atau zona amannya buat memiliki hubungan dengan Ethan. Untuk setengah buku lebih, si Isabella ini gak diceritain dia nanya-nanya sama sekali tentang kehidupan sehari-harinya Ethan dan Dennis. Yang bikin aku bertanya-tanya lagi yang ketiga adalah waktu si Ethan bercerita atau dia bilang kalau misalnya kamu masih suka sate taichan. Aku sempat bingung, mereka itu katanya udah putus 15 tahun, lost contact. Kalau emang jaraknya 15 tahun, apakah sate taichan itu udah ada? Itu yang bikin aku bertanya-tanya. Mungkin ada atau mungkin aku yang nge-update, tapi itu lumayan bikin aku tek gitu. Waktu bilang sate taichan, aku lebih mikir kalau itu menu-menu yang ada di kurang 5 tahun belakangan inilah gitu. Kayaknya belum sampai 15 tahun banget, tapi bisa jadi ada, bisa jadi kok. Kayaknya sih udah itu aja yang bikin aku bertanya-tanya. Tapi as a compliment, aku suka banget buku ini. Kalau kemarin si Joe bilang bahwa ini buku pertamanya dia yang diterbitkan dan langsung dilirik oleh penerbit mayor sebesar GPU, menurut aku ini buku yang berhasil sebagai buku debut. Karena ini plotnya rapih, terkonsep. Terus dia berhasil membangun chemistry antara Ethan dan Dennis, Ethan dan Isabella, Dennis dan Isabella. Jadi Dennis pun karakternya di sini bikin senyum-senyum, bikin meleleh. Lu menutup video ini, aku akan membagikan kabar menarik, yaitu adalah aku akan give away 1 buah buku yang masih bersegel. Di sini aku diamanahi oleh Kak Altami untuk meng-give away buku ini untuk 1 orang yang beruntung yang menonton video ini sampai habis. Caranya gampang, yaitu adalah kalian subscribe aja channel aku dan komen di bawah video ini novel apa yang perlu aku baca dan aku ulas. Nah, kalian sertakan juga deh itu alasannya kenapa aku harus baca novel itu. Bisa kalian kasih tahu premisnya tentang apa dan kasih tahu aku kenapa harus baca buku itu. 1 orang yang menarik nanti akan aku balas komennya dan aku akan tanya data diri sekaligus alamat dan lain-lain. Jadi selamat mencoba, siapa tahu kalian beruntung untuk dapat buku ini ya. Dan selanjutnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kurang-kurang. Dan buat kalian yang emang pengen banget beli bukunya, silakan ada di toko buku terdekat karena ini bukunya baru rilis di tahun 2021 ini. Jadi insya Allah masih banyak dan masih mudah untuk ditemui. Buku ini juga recommended buat aku. Jadi buat kalian yang mau cari diskonan juga bisa cek-cek e-commerce dengan syarat kalian harus beli yang asli. Dan kalau emang mau gratisan ya gampang, ikut giveaway yang udah aku sediakan tadi. Semoga kalian beruntung dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.